kenapa Yamaha nggak bikin motor Ayako? Pertanyaan ini mungkin kerap kali dipertanyakan oleh banyak pecinta roda 2, khususnya bagi fans Yamaha. Padahal kalau dilihat di pasaran, kompetitor lain seperti Honda sudah punya Sonic, Suzuki punya Satria FU, dan Kawasaki punya atlet yang kurang berprestasi. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa alasan kenapa Yamaha enggan mengikuti segmen pasar Ayako. Menurut salah satu petinggi Yamaha Indonesia, Ayako mempunyai segmen pasar yang tidak begitu besar dan perkembangannya cenderung stagnan alias begitu-begitu saja. Namun di sisi lain, Yamaha juga sudah mempunyai MX King yang meskipun segmentasinya berbeda, akan tetapi catatan penjualannya terbilang masih bisa bersaing jika disandingkan dengan motor Ayako. Ketidaktarikan Yamaha menggarap segmen motor Ayako sebenarnya bukan tanpa alasan. Pasalnya di tahun 80 dan tahun 2000-an awal, Yamaha sempat meluncurkan motor Ayako di Indonesia, namun sayangnya secara penjualan, Ayako Yamaha ini tidak selaris produk motor bebek mereka. Tercatat Yamaha pertama kali merilis Ayako mereka di Indonesia pada tahun 1989 dengan menghadirkan Yamaha Champ yang kala itu ditujukan untuk bersaing langsung dengan Suzuki RC Sprinter. Yamaha Champ sendiri dibuat berdasarkan basic Yamaha Alpha, di mana mesin yang diusungnya berkubifikasi 102 cc 2 tak, berpendingin udara, karburator memakai Mikuni 18 mm, serta transmisinya 4 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 8,2 horsepower di 7000 rpm, serta torsi puncak 9 Nm pada 5000 rpm. Secara tampilan, Yamaha Champ mengusung desain khas motor 80-an, dengan bentuk bodywork yang serba mengkotak. Bagian bodi belakang Yamaha Champ bisa dibilang masih mirip seperti Yamaha Alpha, namun selebihnya motor ini mempunyai banyak sekali perbedaan. Dibandingkan dengan pesaingnya Suzuki Sprinter, Yamaha Champ sudah dibekali beberapa detail yang terbilang lebih unggul, diantaranya adalah pengereman depan yang sudah memakai cakram, lalu stangnya menggunakan tipe clip-on yang modelnya terlihat kekar seperti stang motorsport, serta knalpotnya memakai tipe kolong yang membuat tampilannya terkesan lebih sporty. Masa bakti Yamaha Champ ini hanya bertahan dalam kurun waktu yang singkat, yaitu dari tahun 1989 sampai tahun 1993 saja. Alasan yang mungkin membuat Yamaha memutuskan untuk menghentikan penjualan Ayako pertamanya ini dikarenakan secara penjualan, Yamaha Champ bisa dibilang tidak lebih sukses dari Yamaha Alpha. Dan hal ini bisa dilihat dari populasi Yamaha Champ yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Yamaha Alpha, yang terkadang unit dari Yamaha Alpha ini masih sering kita temui berseliweran di jalanan. Setelah hampir satu dekade berlalu, Yamaha Indonesia mencoba peruntungan mereka kembali di segmen motor Ayako dengan menghadirkan Yamaha Tiara S120 yang didatangkan secara CPU dari Malaysia pada tahun 2000-an awal. Motor ini sebenarnya sudah dirilis pada tahun 1999 dan didaulat sebagai penerus dari Yamaha JRS 120. Meskipun hadir di Indonesia pada awal tahun 2000-an, secara tampilan Yamaha Tiara mempunyai desain sporty dan good looking yang tidak kalah dengan Satria FU maupun Honda Sonic yang diluncurkan beberapa tahun setelahnya. Motor ini sudah dibekali pengereman tipe cakram di bagian depan dan belakang, lalu velgnya memakai case wheel palang 3, dan juga suspensi belakangnya sudah mengadopsi monoshock. Sedangkan untuk sektor dapur pacunya, Yamaha Tiara mengusung mesin 2 tak berkubifikasi 119 cc dengan ukuran bor 52 mm dan stroke 52 mm, berpendingin udara, karburator Mikuni VM 22 mm, serta transmisinya menggunakan 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 16,6 horsepower di 7500 rpm, serta torsi puncak 15,5 Nm pada 7000 rpm. Yamaha Tiara yang dijual ATPM Yamaha saat itu ditawarkan dalam 4 varian warna yang berbeda, yaitu merah, hitam, biru, serta warna putih dengan velg berwarna oranye. Sayangnya motor ini hadir di waktu yang kurang tepat, karena pada waktu itu daya beli masyarakat masih rendah pasca terjadinya krisis moneter. Meskipun YMKI sudah menekan harganya agar sedikit lebih terjangkau, namun nyatanya hal tersebut tak membuat motor ini diminati oleh banyak orang,
Walhasil akhirnya Yamaha Tiara pun hanya dijual selama beberapa tahun saja, untuk kemudian motor ini dihentikan penjualannya. Nah, berkaca dari kedua Ayako mereka yang tidak begitu sukses di pasaran Indonesia, tentu hal ini menjadi alasan kuat kenapa Yamaha enggan memasarkan kembali motor bergenre Ayako meskipun pabrikan lain saling berlomba di segmen ini. Yamaha lebih memilih untuk menghadirkan Jupiter MX maupun MX King yang meskipun bukan sebuah motor Ayako, namun terbukti sampai sekarang motor ini masih cukup eksis dan generasinya masih terus diperbarui, bahkan penjualannya terbilang masih laris manis, terutama di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.